Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Mertuaku menghinaku. Dia tidak tahu kalau aku kaya raya. Aku, Raka, adalah pria sederhana di mata orang lain. Aku bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Setidaknya itulah yang orang-orang lihat dariku. Tak ada yang tahu bahwa aku sebenarnya adalah pewaris sebuah perusahaan besar milik keluargaku. Aku memilih hidup sederhana karena ingin mencari seseorang yang mencintaiku tanpa melihat hartaku. Cinta membawaku pada seorang wanita bernama Dinda. Dia adalah gadis baik hati, sederhana, dan penuh kasih sayang. Aku jatuh cinta padanya bukan karena fisik atau harta, tapi karena ketulusannya. Aku menikahi Dinda tanpa mengungkapkan latar belakang keluargaku yang sebenarnya. Sayangnya, kebahagiaanku tak berlangsung lama. Mertuaku, terutama Ibu Dinda, selalu memandangku sebelah mata. Raka, kamu ini suami yang gak punya masa depan. Gajimu kecil, kerjaanmu juga biasa saja. Aku gak habis pikir kenapa Dinda mau menikah sama kamu. Ucapnya suatu hari dengan nada merendahkan. Aku hanya tersenyum dan memilih diam. Aku tahu, jika aku mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya, mereka akan berubah sikap. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan memperlakukanku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Setiap hari, aku mendapatkan perlakuan buruk dari mertuaku. Aku dianggap tak pantas untuk Dinda. Ibu mertuaku sering membandingkanku dengan pria lain yang lebih kaya dan sukses. Bahkan, dia sering menyuruh Dinda untuk meninggalkanku. Namun, Dinda selalu membelaku. Bu, aku menikah dengan Raka bukan karena uang, tapi karena aku mencintainya. Aku bahagia bersamanya, katanya berkali-kali. Meskipun aku dihina, aku tetap bersabar. Sampai akhirnya suatu hari perusahaan keluargaku mengadakan acara besar dan aku diundang sebagai tamu kehormatan. Aku mengajak Dinda dan tanpa sengaja, ibu mertuaku ikut datang bersama teman-temannya. Saat melihatku duduk di kursi utama sebagai pewaris utama perusahaan, wajah ibu mertuaku langsung pucat pasi. Raka? Itu benar kamu? Tanyanya terbata-bata. Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Saya Raka, pemilik perusahaan ini. Ibu mertuaku langsung gemetar. Sikapnya berubah drastis. Dia yang selama ini menghina dan meremehkanku, kini justru berusaha mencari muka. Raka, maafkan Ibu ya. Ibu nggak tahu kalau kamu ternyata orang kaya, katanya dengan senyum terpaksa. Aku hanya tersenyum dingin. Bu, apakah status saya yang menentukan apakah saya pantas untuk Dinda? Jika saya bukan orang kaya, apakah saya tetap tidak pantas? Ibu mertuaku terdiam. Dia tak bisa berkata apa-apa. Kini dia sadar bahwa selama ini dia telah berbuat salah. Namun bagiku, harta bukanlah ukuran kebahagiaan. Yang paling penting adalah ketulusan cinta, seperti yang selalu Dinda tunjukkan kepadaku. Dari kejadian itu, ibu mertuaku mulai berubah. Dia tidak lagi merendahkanku. Namun, aku tak pernah melupakan bagaimana dia memperlakukanku sebelumnya. Bagiku, harga diri lebih berharga daripada kekayaan. Dan yang terpenting, aku telah mendapatkan pelajaran bahwa cinta sejati tak pernah memandang harta, melainkan ketulusan hati. Mertuaku menghinaku, dia tidak tahu kalau aku kaya raya. Sejak malam itu, ibu mertuaku berubah drastis. Jika dulu dia sering mengabaikanku, kini dia berusaha bersikap lebih manis. Bahkan dia mulai sering mengirim pesan dan menelepon sekadar menanyakan kabar. Raka, ibu masak rendang hari ini. Kamu dan Dinda mau datang ke rumah? Sekalian makan malam bareng, katanya dengan nada lembut. Aku hanya tersenyum tipis dan mengiyakan. Dinda yang tahu perubahan ibunya juga tampak bingung. Mas, kenapa sikap ibu tiba-tiba berubah begini? Bisiknya saat kami bersiap ke rumahnya. Aku hanya menggeleng. Mungkin dia sadar kalau selama ini dia salah. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa perubahan itu bukan karena kesadaran, melainkan karena statusku yang kini terungkap. Malam itu saat kami sampai di rumah mertuaku, suasana begitu berbeda. Jika dulu aku sering diperlakukan seperti orang asing, kali ini ibu mertuaku menyambutku dengan senyum lebar. Raka, masuk nak. Ayo duduk, ibu sudah siapkan makanan enak untukmu, katanya dengan nada yang terkesan berlebihan. Aku melihat sekeliling. Dulu ketika aku datang, aku bahkan tidak disediakan segelas air. Namun kini meja makan penuh dengan hidangan lezat. Aku bisa merasakan aura kepalsuan di sini. Saat makan malam berlangsung, tiba-tiba ibu mertuaku mulai berbicara dengan nada licik. Raka, karena kamu sekarang sudah jadi bos besar, mungkin kamu bisa membantu adik Dinda ya? Dia ingin buka usaha tapi belum ada modal.
katanya sambil tersenyum penuh harap. Aku tersenyum tipis. Jadi ini alasan sebenarnya. Sekarang setelah tahu aku kaya, dia mulai mencari keuntungan dariku. Apa dulu ibu pernah menganggap saya pantas menjadi suami Dinda? Tanyaku tiba-tiba. Ibu mertuaku terdiam. Dinda menatapku dengan penuh kekhawatiran, takut jika situasi menjadi tegang. Aku meletakkan sendok dan garpuku perlahan, lalu menatap ibu mertuaku dengan tajam. Ibu, dulu ibu sering menghina saya, mengatakan saya miskin, tidak punya masa depan, tidak layak untuk Dinda. Sekarang setelah tahu saya kaya, sikap ibu berubah. Apa ibu hanya melihat seseorang dari hartanya? Tanyaku dengan nada serius. Ibu mertuaku tersenyum canggung. Bukan begitu, Raka. Ibu hanya khawatir dengan masa depan Dinda. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Ibu tidak khawatir dengan masa depan Dinda. Ibu hanya khawatir apakah menantu ibu bisa memberi keuntungan bagi keluarga ini atau tidak. Suasana mendadak hening. Ibu mertuaku tampak gelisah, sementara Dinda menggenggam tanganku erat. Aku berdiri dan merapikan bajuku. Saya tidak masalah jika ibu dulu membenci saya, karena saya memang ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Sekarang saya tahu bahwa ibu hanya melihat seseorang dari hartanya. Aku lalu menggenggam tangan Dinda. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada keluarga yang hanya melihat manusia dari materi. Saya menikahi Dinda karena saya mencintainya, bukan karena ingin masuk ke keluarga yang menghitung harta seseorang. Wajah ibu mertuaku berubah pucat. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi aku sudah melangkah pergi bersama Dinda. Setelah hari itu, ibu mertuaku tidak pernah lagi bersikap palsu. Mungkin karena malu, atau karena tahu bahwa aku tak bisa dibohongi. Dinda menatapku saat kami sampai di rumah. Mas, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu kaya dari awal? Tanyanya pelan. Aku tersenyum, mengusap pipinya lembut. Karena aku ingin mencari seseorang yang mencintaiku karena aku, bukan karena uangku. Dan aku bersyukur aku menemukanmu, Dinda. Dinda tersenyum dan memelukku erat. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku telah memilih pasangan yang tepat. Karena bagiku, cinta sejati bukan tentang harta, ketulusan hati. Setelah kejadian malam itu, ibu mertuaku mulai menjauh. Tak ada lagi pesan basa-basi atau ajakan makan malam penuh kepalsuan. Aku tahu dia kecewa karena niatnya meminta bantuan finansial dariku gagal. Namun, aku tak peduli. Aku sudah melihat wajah aslinya, seseorang yang hanya peduli pada harta. Dinda, istriku, terlihat murung dalam beberapa hari terakhir. Aku tahu dia merasa terjepit di antara aku dan ibunya. Bagaimanapun, Dinda tetaplah anaknya, dan dia pasti tak ingin hubungan mereka memburuk karena masalah ini. Suatu malam, saat kami duduk berdua di balkon rumah, Dinda akhirnya membuka suara. Mas, aku tahu ibu salah, tapi dia tetap ibuku, katanya pelan. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Aku mengerti, sayang. Aku tidak ingin memutus hubungan kalian. Aku hanya ingin dia belajar bahwa manusia tidak bisa diukur dari harta. Dinda mengangguk pelan. Aku ingin mencoba bicara lagi dengan ibu. Mungkin kali ini dia bisa mengerti. Aku membiarkan Dinda pergi menemui ibunya sendirian keesokan harinya. Aku ingin melihat apakah ibu mertuaku benar-benar menyadari kesalahannya atau masih memiliki niat buruk. Saat Dinda pulang malam itu, wajahnya tampak lelah, tapi ada secercah harapan di matanya. Apa ibu sudah berubah? Tanyaku. Dinda menarik napas panjang. Sejujurnya, belum sepenuhnya, tapi aku merasa dia mulai berpikir. Dia masih gengsi mengakui kesalahannya, tapi setidaknya dia tak lagi berbicara soal uang. Aku mengangguk. Itu sudah langkah awal yang baik. Aku tidak berharap ibu mertuaku langsung berubah total, tapi setidaknya dia perlu waktu untuk mencerna semuanya. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu, seseorang yang sudah terbiasa memandang orang dari hartanya tidak akan berubah dalam semalam. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami sedikit membaik. Aku dan Dinda tetap menjalani kehidupan pernikahan kami dengan bahagia, meskipun aku tahu ibu mertuaku masih merasa canggung di sekitarku. Hingga suatu hari kejadian besar menimpa keluarganya. Adik Dinda, Rian, yang selama ini dimanjakan oleh ibu mertuaku, terlilit hutang besar karena judi online. Jumlahnya tidak sedikit, ratusan juta rupiah. Saat ibu mertuaku tahu, dia langsung panik. Dan seperti yang sudah kuduga, dia datang padaku. Raka, nak, tolong bantu Rian ya. Dia terjebak masalah besar. Kalau tidak segera dilunasi, dia bisa dikejar penagih hutang, katanya dengan wajah penuh kepanikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bu, dulu ibu sering bilang saya tidak punya masa depan. Kenapa sekarang ibu datang meminta bantuan kepada saya? Ibu mertuaku terdiam, wajahnya memerah karena malu.
Namun kepanikannya lebih besar daripada rasa gengsinya. Saya tidak bisa membantu, Bu, lanjutku tegas. Tapi Raka, ini adiknya Dinda, desaknya. Aku menarik napas panjang. Saya tidak akan membantu seseorang yang hanya datang kepada saya saat butuh uang. Kalau Rian memang punya masalah, dia harus menyelesaikannya sendiri. Itu konsekuensi dari perbuatannya. Tapi, Dinda tiba-tiba memotong. Ibu, Mas Raka benar. Selama ini ibu terlalu memanjakan Rian. Jika Mas Raka membantu sekarang, Rian tidak akan belajar. Lain kali dia akan mengulanginya lagi. Ibu mertuaku terdiam, tak menyangka Dinda akan berpihak kepadaku. Aku melanjutkan dengan nada lembut, Bu, saya tidak keberatan membantu keluarga, tapi bukan dengan cara seperti ini. Jika ibu dan Rian ingin berubah, saya akan dengan senang hati membantu memberikan pekerjaan atau usaha, bukan sekadar memberikan uang. Wajah ibu mertuaku semakin memucat, dia tahu kali ini tidak bisa memanipulasiku. Dengan berat hati, dia pergi. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rian benar-benar jatuh ke titik terendahnya. Tak ada uang, tak ada bantuan, dan para penagih hutang terus mengejarnya. Namun justru dari situlah dia belajar. Aku melihat bagaimana dia akhirnya mulai bekerja keras, mengambil pekerjaan serabutan demi melunasi hutangnya. Aku dan Dinda diam-diam memperhatikannya dari jauh. Saat akhirnya dia bisa melunasi sebagian besar hutangnya, aku memberinya kesempatan. Rian, jika kamu benar-benar ingin berubah, aku bisa membantumu membuka usaha kecil. Tapi kamu harus bersungguh-sungguh, kataku. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas Raka, aku janji aku akan berubah. Aku tidak ingin mengecewakan keluarga lagi. Dari situ, aku mulai membantunya. Bukan dengan uang, tapi dengan ilmu dan kesempatan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ibu mertuaku akhirnya berubah. Mungkin karena melihat bagaimana Rian berjuang, atau karena merasa malu atas kesalahannya dulu. Dia tidak lagi meremehkanku, tidak lagi memandang orang dari hartanya. Suatu malam, saat makan malam bersama, dia tiba-tiba berkata, Raka, maafkan ibu ya. Ibu sadar selama ini ibu salah menilaimu. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa jadi keluarga yang lebih baik. Dinda menggenggam tanganku erat, tersenyum bahagia. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi pada akhirnya aku berhasil mengubah cara pandang keluarga mertuaku. Dan yang terpenting, aku tetap menjadi diriku sendiri. Seseorang yang tidak menilai manusia dari hartanya, melainkan dari hati dan perjuangan. Setelah ibu mertuaku meminta maaf, hubungan kami perlahan membaik. Meskipun masih ada rasa canggung, setidaknya dia tak lagi memandangku dengan hinaan. Namun, aku tahu perubahan ini butuh waktu. Sementara itu, Rian benar-benar membuktikan bahwa dia ingin berubah. Dengan usaha kecil yang kubantu dirikannya, dia mulai menunjukkan kerja kerasnya. Aku sengaja tidak memberinya uang secara langsung. Sebagai gantinya, aku mengajarinya cara mengelola bisnis, mencari pelanggan, dan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri. Beberapa bulan berlalu, usahanya mulai berkembang. Dia kini memiliki toko kecil yang menjual pakaian dan aksesori pria. Aku bisa melihat kebanggaan di matanya setiap kali dia menceritakan perkembangan tokonya kepada kami. Suatu hari saat makan malam bersama di rumah ibu mertuaku, dia tiba-tiba berkata, "Terima kasih. Kalau bukan karena Mas, aku mungkin masih jadi pecundang yang hanya tahu menghamburkan uang." Aku menepuk pundaknya dan tersenyum. "Aku hanya memberimu kesempatan, Rian. Sisanya adalah kerja kerasmu sendiri." Ibu mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia yang dulu selalu menghina dan meremehkanku, kini justru melihatku dengan penuh rasa hormat. "Raka, ibu benar-benar menyesal pernah bersikap buruk padamu. Kamu jauh lebih baik dari yang ibu pikirkan," katanya dengan suara lirih. Aku tersenyum dan berkata, "Yang terpenting sekarang, kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik, Bu. Saya tidak pernah meminta dihormati karena kaya. Saya hanya ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga ini." Dinda menggenggam tanganku erat, tersenyum bahagia melihat keluarganya akhirnya bisa menerima dan menghormatiku tanpa memandang materi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa diterima. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi menantu miskin di mata ibu mertuaku. Aku adalah bagian dari keluarganya, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan perjuanganku. Seiring berjalannya waktu, hubungan dengan ibu mertuaku semakin membaik. Meski pada awalnya canggung, perlahan dia mulai menunjukkan ketulusan dalam menerima keberadaanku sebagai menantunya. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tahu kebiasaan seseorang tidak bisa berubah dalam sekejap,
terutama seseorang yang sudah terbiasa menilai orang dari harta mereka. Sementara itu, Ryan semakin berkembang dalam bisnisnya. Aku melihat kerja kerasnya dan bagaimana dia mulai memahami bahwa uang yang diperoleh dengan usaha sendiri jauh lebih berarti dibandingkan mengandalkan orang lain. Aku sengaja tidak membantunya secara berlebihan, hanya memberikan arahan dan sedikit modal awal. Selebihnya, dia harus berusaha sendiri. Suatu hari, saat aku dan Dinda mengunjungi toko Ryan, dia tampak begitu sibuk melayani pelanggan. Toko kecilnya mulai ramai, bahkan dia sudah memiliki 2 pegawai yang membantunya. Mas Raka, Kak Dinda, lihatlah, aku berhasil mendapatkan pelanggan tetap dan aku mulai berpikir untuk memperluas usaha ini, katanya dengan semangat. Aku tersenyum dan menepuk pundaknya. Kamu memang pantas mendapatkannya, Ryan. Aku bangga melihat kerja kerasmu. Dinda pun ikut tersenyum, merasa lega bahwa adiknya kini telah berubah menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menggangguku. Ibu mertuaku, meski sudah berubah, tetap terlihat canggung setiap kali berbicara denganku. Aku tahu ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Suatu malam, aku mengajak Dinda makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan perkembangan bisnis Ryan. Kami berbincang santai menikmati waktu berdua tanpa gangguan. Namun, tiba-tiba ponsel Dinda berdering. Ibu menelepon, katanya sambil mengangkat panggilan. Aku melihat wajahnya berubah cemas seketika. Iya, Bu. Apa? Sekarang? Baik, kami segera ke sana. Ada apa? Tanya khawatir. Ibu menangis, katanya ada seseorang yang datang menagih hutang di rumah. Aku langsung bergegas menuju rumah ibu mertuaku bersama Dinda. Saat kami tiba, ibu mertuaku tampak duduk di sofa dengan wajah pucat, sementara seorang pria berbadan besar berdiri di depannya dengan ekspresi kasar. Ini rumah Ibu Ratna kan? Anak ibu masih punya sisa hutang yang belum dilunasi, bentaknya. Aku mendekat dan berdiri di depan ibu mertuaku, menatap pria itu dengan tenang. Berapa hutangnya? Tanyaku. 150 juta. Kalau nggak dibayar, siap-siap saja rumah ini kami sita. Dinda menggenggam tanganku erat, wajahnya pucat. Aku menatap ibu mertuaku yang menundukkan kepala, terlihat sangat malu. Bu, kenapa ibu nggak bilang dari awal? Tanyaku lembut. Ibu mertuaku terisak. Ibu nggak mau terlihat lemah di depanmu, Raka. Ibu malu. Setelah selama ini menghina dan merendahkanmu, sekarang justru ibu yang datang meminta pertolongan. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini bukan hanya soal uang, tapi juga harga diri. Ibu mertuaku selama ini memiliki gengsi yang besar, dan meminta tolong kepadaku adalah hal yang sulit baginya. Aku menatap pria penagih hutang itu dengan dingin. Berikan aku 1 minggu, aku yang akan melunasi hutangnya. Pria itu tertawa sinis. 1 minggu? Jangan macam-macam. Kalau dalam 3 hari nggak dibayar, rumah ini akan jadi milik kami. Aku tersenyum tipis. Baik, tapi ingat, jika kalian macam-macam, aku punya pengacara dan koneksi yang bisa membuat kalian berpikir 2 kali sebelum berurusan denganku. Pria itu menatapku curiga. Mungkin tidak menyangka aku memiliki pengaruh. Akhirnya, dia mengangguk dan pergi. Setelah mereka pergi, ibu mertuaku langsung menangis. Raka, maafkan ibu. Ibu benar-benar malu. Aku duduk di sampingnya dan berkata dengan lembut, Bu, saya menantu ibu, tidak seharusnya kita saling menyakiti. Kalau ibu mau jujur dari awal, saya pasti akan membantu. Dinda juga ikut memeluk ibunya. Bu, kita ini keluarga, jangan lagi ada rahasia seperti ini ya. Ibu mertuaku mengangguk sambil menangis, ibu janji. 2 hari kemudian, aku melunasi hutang itu tanpa sepengetahuan ibu mertuaku. Aku tidak ingin dia merasa semakin terhina karena harus menerima bantuan dariku. Namun, yang membuatku terkejut adalah ketika Ryan datang ke rumahku dengan wajah bersalah. Mas Raka, aku dengar Mas sudah melunasi hutang ibu. Aku benar-benar merasa bersalah. Harusnya aku yang bertanggung jawab. Aku tersenyum dan menepuk pundaknya. Ryan, yang terpenting sekarang, kamu sudah berubah. Tapi ingat, jangan ulangi kesalahan ini lagi. Mulailah mengelola keuangan dengan bijak. Dia mengangguk mantap. Aku janji, Mas. Aku akan bekerja lebih keras dan suatu hari akan membayar kembali semua yang sudah Mas lakukan untuk keluarga ini. Aku tersenyum. Aku tidak butuh uangmu, Ryan. Yang aku ingin lihat adalah kamu dan ibu bisa hidup lebih baik tanpa perlu bergantung pada siapapun. Sejak hari itu, ibu mertuaku benar-benar berubah. Tidak ada lagi sikap meremehkan, tidak ada lagi hinaan. Kini, dia melihatku bukan sebagai menantu miskin yang tak berharga, tapi sebagai bagian dari keluarganya yang telah membantunya melewati masa sulit.
Pada suatu malam saat makan malam bersama, ibu mertuaku tiba-tiba menggenggam tanganku. Raka, terima kasih untuk semuanya. Ibu bersyukur Dinda menikah dengan lelaki sebaik kamu. Aku tersenyum, merasa bahwa akhirnya aku benar-benar diterima bukan karena kekayaanku, tapi karena ketulusanku. Kini aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku telah membuktikan bahwa nilai seseorang bukan hanya terletak pada harta, tapi pada ketulusan hati dan bagaimana dia menghadapi hidup. Dan yang terpenting, aku telah menemukan keluarga yang kini benar-benar menerima dan menghargai diriku apa adanya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih hangat di dalam keluarga. Ibu mertuaku, yang dulu selalu memandangku dengan hina, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Aku bisa melihat usaha kerasnya untuk memperbaiki hubungan. Meskipun masih ada rasa canggung, setidaknya dia tak lagi merendahkanku. Namun, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Saat semuanya mulai membaik, cobaan lain datang menghampiri. Sebuah pengkhianatan. Suatu pagi, aku menerima kabar mengejutkan dari asisten pribadiku di perusahaan. Pak Raka, ada sesuatu yang harus Bapak lihat, katanya sambil menyerahkan tumpukan dokumen. Aku membaca laporan keuangan perusahaan dengan teliti. Ada kejanggalan dalam catatan transaksi. Jumlah yang tidak kecil telah menghilang dari rekening salah satu cabang bisnisku. Siapa yang bertanggung jawab atas bagian ini? Tanyaku dengan nada serius. Kami masih menyelidiki, Pak. Tapi sejauh ini, bukti mengarah pada seseorang yang Anda kenal. Aku mengangkat alis. Siapa? Asistenku ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab, Rian, Pak. Aku terdiam. Tidak mungkin. Rian sudah berusaha keras untuk berubah. Dia sudah memiliki usahanya sendiri, dan aku yakin dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, bukti yang ada berkata lain. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Malamnya, aku memanggil Rian ke rumahku. Dinda dan ibu mertuaku juga ada di sana, meskipun aku belum memberitahu mereka alasan pertemuan ini. Begitu Rian datang, aku langsung ke inti pembicaraan. Rian, aku ingin kamu jujur. Ada dana perusahaan yang hilang, dan namamu disebut dalam penyelidikan. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Wajah Rian seketika pucat. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Mas, aku bisa jelaskan. Dinda menatap adiknya dengan penuh kekhawatiran. Rian, katakan yang sebenarnya. Rian menunduk, tampak sangat menyesal. Mas, aku memang mengambil uang itu. Ibu mertuaku terkejut. Rian, bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Kenapa, Rian? Aku pikir kamu sudah berubah. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Mas, aku terjebak lagi. Aku berusaha menjalankan bisnis dengan baik, tapi ada beberapa keputusan yang salah. Aku butuh uang untuk menutupi kerugianku, dan aku pikir aku bisa mengembalikannya sebelum ada yang tahu. Aku menggeleng kecewa. Kamu salah besar, Rian. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakanmu. Dinda meneteskan air mata, sementara ibu mertuaku hanya bisa menunduk dalam diam. Aku bisa melihat betapa kecewanya dia terhadap putranya. Mas, aku tahu aku salah. Aku bersedia menerima konsekuensinya, kata Rian dengan suara gemetar. Aku menatapnya tajam. Aku bisa saja membawa ini ke jalur hukum, Rian. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar menyesal? Dia menatapku dengan penuh harapan. Mas, aku janji, aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki kesalahanku. Aku menarik napas panjang. Aku tahu Rian masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk berubah. Aku memutuskan untuk tidak membawanya ke jalur hukum, tetapi dengan satu syarat. Kamu akan bekerja untukku sampai setiap rupiah yang kamu ambil kembali. Tidak ada alasan, tidak ada keluhan. Setuju? Rian mengangguk cepat. Aku setuju, Mas. Dinda meremas tanganku dengan lembut, memberi isyarat bahwa dia mendukung keputusanku. Ujian ternim aku. Sejak kejadian itu, Rian benar-benar bekerja keras. Dia mengikuti semua tugas yang kuberikan tanpa protes. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Kali ini, aku bisa merasakan ketulusannya untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara itu, ibu mertuaku juga mengalami perubahan besar. Kejadian dengan Rian membuatnya menyadari banyak hal. Suatu sore, dia datang ke kantorku. Ini pertama kalinya dia mengunjungiku secara langsung. Raka, ibu mau bicara, katanya dengan suara lirih. Aku mempersilahkannya duduk. Ibu ingin meminta maaf sekali lagi. Dulu ibu selalu memandang rendah kamu, menganggap kamu tidak pantas untuk Dinda. Tapi ternyata, justru kamu yang menyelamatkan keluarga ini. Aku tersenyum kecil. Bu, yang terpenting adalah kita semua belajar dari kesalahan. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Dia menghela napas panjang.
Ibu juga ingin berubah, Raka. Ibu ingin membangun hubungan yang lebih baik denganmu, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak sendiri. Aku tersenyum hangat. Itu yang paling saya harapkan, Bu. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata ketulusan di wajah ibu mertuaku. Kehidupan yang baru. Beberapa bulan kemudian, semuanya mulai berubah menjadi lebih baik. Ryan berhasil melunasi kesalahannya dan kini menjadi salah satu manajer di perusahaanku. Aku melihatnya tumbuh menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ibu mertuaku, dia kini menjadi sosok yang berbeda. Sikap sombong dan angkuhnya hilang. Dia sering datang ke rumah kami, bukan untuk mengkritik, tapi untuk memasak makanan kesukaanku dan Dinda. Pada suatu malam, saat makan malam bersama, ibu mertuaku tiba-tiba berkata, "Raka, kamu tahu, kadang ibu berpikir bagaimana jadinya keluarga ini kalau Dinda menikah dengan pria lain." Aku tersenyum. "Mungkin ibu akan lebih bahagia." Dia menggeleng. "Tidak, Raka. Justru mungkin keluarga ini akan hancur. Kalau bukan karena kamu, Ryan mungkin sudah berakhir di penjara dan ibu mungkin masih menjadi wanita angkuh yang buta akan kebaikan seseorang." Aku terdiam, merasa tersentuh. "Ibu bersyukur Dinda memilihmu. Kamu bukan hanya suami yang baik untuknya, tapi juga penyelamat bagi keluarga ini," katanya sambil tersenyum hangat. Aku menggenggam tangan Dinda erat, merasa bahwa akhirnya aku benar-benar diterima. Kini aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku telah membuktikan bahwa nilai seseorang bukan hanya tentang harta, tapi tentang ketulusan dan perjuangan dalam hidup. Dan yang terpenting, aku akhirnya mendapatkan keluarga yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Setelah sekian lama menghadapi berbagai cobaan, aku pikir semuanya sudah berakhir. Hubungan dengan ibu mertuaku semakin membaik, Ryan berubah menjadi lebih bertanggung jawab, dan bisnisnya juga berkembang pesat. Aku bahkan mulai melihatnya sebagai mitra dalam dunia usaha. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat aku dan Dinda sedang menikmati waktu santai di rumah, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo." Suara berat seorang pria terdengar di ujung telepon. "Ini Raka kan?" "Iya, siapa ini?" Pria itu tertawa kecil. "Aku pikir kamu sudah lupa. Sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, sahabat lamaku." Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Suara itu, aku mengenalnya. "Raka, aku butuh bantuan. Dan kalau kamu nggak bantu, keluargamu yang bakal kena imbasnya." Jantungku berdegup kencang. Aku menggenggam ponsel erat. "Apa maksudmu?" tanyaku tajam. "Datang ke kafe tua di ujung jalan Sudirman besok malam. Datang sendirian. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada orang-orang yang kamu sayangi." Telepon langsung terputus. Dinda yang duduk di sampingku melihat wajahku yang tiba-tiba tegang. "Mas, ada apa?" tanyanya cemas. Aku menggeleng dan tersenyum tipis. "Nggak ada apa-apa, sayang. Mungkin hanya salah sambung." Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi dalam hatiku, aku tahu masa lalu yang selama ini kusimpan rapat-rapat akhirnya kembali menghantuiku. Pertemuan yang mengguncang. Malam berikutnya, aku pergi ke lokasi yang disebutkan dalam telepon. Sebuah kafe tua yang sudah hampir tidak beroperasi. Saat aku masuk, seorang pria berjas hitam duduk santai di pojok ruangan dengan segelas kopi di tangannya. Aku mengenalnya. Fandi. Dia adalah teman lamaku. Lebih tepatnya, mantan sahabat yang dulu pernah berbisnis denganku sebelum aku meninggalkan semuanya dan membangun kerajaan bisnisku sendiri. Aku duduk di depannya dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu mau, Fandi?" Dia tersenyum licik. "Langsung ke intinya ya." "Bagus, aku butuh uang." Aku tertawa sinis. "Kalau ini soal uang, kenapa harus mengancam keluargaku?" Dia menyesap kopinya perlahan. "Aku butuh investor besar untuk proyek baruku. Dan kupikir, siapa lagi yang bisa membantuku kalau bukan teman lamaku yang sekarang sudah jadi miliarder?" Aku menyipitkan mata. "Katakan saja proyek ini ilegal." Fandi tertawa. "Tentu saja, tapi dengan koneksi dan uangmu, kita bisa membuatnya legal." Aku menggeleng tegas. "Aku tidak tertarik. Aku sudah lama meninggalkan dunia seperti itu." Fandi menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Sayang sekali, karena kalau kamu menolak, aku mungkin harus membocorkan beberapa informasi penting ke media dan pihak berwenang." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Aku tahu beberapa rahasia tentang bagaimana kamu dulu membangun bisnismu, Raka. Aku juga tahu tentang transaksi lama yang bisa menjadi masalah besar kalau sampai diungkap." Aku tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Jadi ini ancaman?" Dia menatapku tajam. "Sebut saja tawaran yang tidak bisa kamu tolak." Aku berdiri dan menatapnya dingin.
Aku tidak akan bermain dengan orang sepertimu lagi, Fandi. Kalau kau berani menyentuh keluargaku, aku pastikan kau yang akan menyesal. Aku berbalik dan berjalan keluar. Aku tahu ini belum selesai. Fandi bukan tipe orang yang akan mundur begitu saja. Dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Serangan tak terduga. 2 hari setelah pertemuan itu, bisnis dan kehidupan pribadiku mulai terguncang. Pertama, ada audit mendadak dari pemerintah terhadap salah satu cabang perusahaanku. Laporan keuangan dipermasalahkan, padahal sebelumnya tidak ada masalah. Lalu muncul artikel di media online yang menyebutkan rumor tentang skandal lama dalam bisnis yang pernah kulakukan. Aku tahu ini ulah Fandi. Tidak cukup sampai di situ, Dinda mulai menerima pesan misterius di ponselnya. Suamimu tidak sebaik yang kamu kira. Aku mencoba meyakinkan Dinda bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Dan yang paling parah, suatu malam, saat ibu mertuaku sedang di rumahnya, seseorang melempar batu ke jendela rumahnya dengan secarik kertas bertuliskan, "Raka harus membayar." Aku langsung bergegas ke rumah ibu mertuaku. Dia terlihat gemetar, ketakutan. "Raka? Ini apa maksudnya?" tanyanya panik. Aku menggenggam tangannya. "Bu, tenang, saya akan mengurus semuanya." Tapi aku tahu, ini adalah peringatan. Fandi serius. Dan aku harus menghentikannya sebelum dia benar-benar menghancurkan keluargaku. Pertarungan akhir. Aku mengumpulkan tim hukumnya dan memulai penyelidikan terhadap Fandi. Jika dia ingin bermain kotor, aku juga bisa menghadapinya dengan cara yang lebih cerdas. Melalui beberapa koneksi, aku menemukan bahwa Fandi sendiri terlibat dalam beberapa transaksi ilegal yang bisa membuatnya masuk penjara. Dengan bukti yang sudah dikumpulkan, aku mengatur pertemuan terakhir dengannya di sebuah gedung kosong yang biasa digunakan untuk negosiasi bisnis rahasia. Saat aku tiba, Fandi sudah menungguku dengan beberapa anak buahnya. "Aku tahu kau akan datang, Raka," katanya dengan senyum licik. Aku menyerahkan sebuah map kepadanya. "Buka dan lihat." Dia membuka dokumen itu dan wajahnya langsung berubah pucat. "Aku punya bukti yang bisa menjebloskanmu ke penjara," kataku dengan suara dingin. "Dan kalau kau tidak menghentikan gangguanmu terhadap keluargaku, aku tidak akan ragu untuk menyerahkannya ke polisi." Fandi tertawa kecil, tetapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Aku tidak menyangka kamu sekejam ini, Raka." Aku mendekat dan menatapnya tajam. "Aku sudah terlalu lama bersabar. Ini peringatan terakhir. Hentikan semua atau habis." Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum miring. "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, Raka, dunia ini kecil. Kita akan bertemu lagi." Aku berbalik dan pergi. Aku tahu aku sudah menang. Kehidupan kembali. Setelah kejadian itu, semua kembali normal. Artikel miring tentangku menghilang, audit perusahaan selesai tanpa masalah, dan pesan-pesan misterius yang diterima Dinda berhenti. Ibu mertuaku pun bisa tidur dengan tenang tanpa ketakutan. Saat makan malam bersama, ibu mertuaku berkata, "Raka, kamu selalu melindungi keluarga ini, dan ibu sangat berterima kasih." Aku hanya tersenyum. Aku tahu aku telah menghadapi banyak cobaan, tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu melindungi keluargaku apapun yang terjadi. Dan kali ini, aku benar-benar telah membuktikan bahwa aku bukan hanya menantu yang layak, tapi juga kepala keluarga yang sesungguhnya. Kupikir setelah mengalahkan Fandi, hidupku akan kembali tenang. Tapi aku salah besar. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari kantor, aku menemukan seorang pria tua berdiri di depan rumahku. Wajahnya asing, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa pernah melihatnya. "Raka, akhirnya kita bertemu," katanya dengan suara berat. Aku mengernyit. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Haris. Aku ayahnya Fandi." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah mendengar Fandi menyebutkan tentang ayahnya. "Aku ingin berbicara denganmu," katanya dengan nada dingin. Aku ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk dan mengajaknya masuk. Setelah duduk di ruang tamu, pria itu menatapku tajam. "Kau pikir urusanmu dengan Fandi sudah selesai, Raka?" Aku menyandarkan tubuhku ke sofa. "Dia yang mulai, aku hanya menyelesaikannya." Haris tertawa kecil. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, nak. Fandi hanyalah permulaan." Aku mengernyit. "Apa maksud Anda?" Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah foto lama. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Foto itu menunjukkan seorang pria muda berdiri di depan sebuah gedung tua yang sudah roboh. Di belakangnya ada sebuah lambang perusahaan yang samar-samar aku kenali. Aku merasa familiar dengan gambar itu. "Kenal gedung ini?" tanya Haris. Aku menggeleng. Haris tersenyum dingin.
Ini adalah gedung tempat ayahmu dulu bekerja. Aku terkejut. Aku tidak pernah banyak tahu tentang pekerjaan ayahku di masa lalu. Ayahmu dulu bekerja untuk orang-orang besar, lanjut Haris. Dan salah satu dari mereka adalah aku. Aku terdiam. Dulu ayahmu dan aku pernah bermitra dalam sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi ketika sesuatu terjadi, dia menghilang begitu saja, meninggalkan semua tanggung jawabnya. Aku semakin bingung. Ayahku tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku. Dan kau tahu siapa yang akhirnya harus menanggung semua akibatnya? Lanjut Haris, suaranya penuh kemarahan. Aku mulai mengerti. Keluarga Anda. Dia mengangguk. Kau menghancurkan Fandi, dan itu hanya permulaan. Sekarang, aku akan menghancurkanmu seperti ayahmu menghancurkan keluargaku dulu. Aku menarik napas panjang. Dengar Pak Haris, saya tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluarga saya. Dia tertawa pelan. Kita lihat saja. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan keluar tanpa mengatakan apapun lagi. Aku merasakan firasat buruk. Pertama, serangan dari segala arah. Dalam beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Haris, hidupku mulai dihantam berbagai masalah. Pertama, salah satu proyek besarku tiba-tiba diblokir oleh pemerintah. Ada masalah izin yang tiba-tiba muncul, padahal sebelumnya semuanya lancar. Lalu, beberapa mitra bisnisku mundur tanpa alasan jelas. Mereka semua memberikan alasan yang sama. Kami tidak bisa bekerja sama dengan Anda lagi. Aku tahu ini bukan kebetulan. Dinda juga mulai menerima pesan-pesan ancaman. Bahkan ibu mertuaku yang sudah mulai akrab denganku juga merasakan hal yang aneh. Raka, ada orang-orang mencurigakan yang sering mondar-mandir di depan rumah ibu. Aku mulai geram. Aku tahu Haris punya koneksi yang luas. Dan jika aku tidak bertindak cepat, dia akan benar-benar menghancurkan segalanya. Aku perlu strategi. Pertarungan balas dendam. Aku menghubungi beberapa orang kepercayaanku. Salah satunya adalah Pak Budi, mantan kepala kepolisian yang kini menjadi salah satu penasihat keamananku. Pak Budi, saya butuh bantuan, kataku langsung. Dia mengangguk. Saya sudah dengar tentang situasi Anda. Ada seseorang yang sengaja menjatuhkan bisnis Anda. Aku mengepalkan tangan. Orang itu Haris, ayahnya Fandi. Pak Budi menghela napas. Haris adalah pemain lama di dunia bisnis gelap. Dia punya banyak orang yang bekerja untuknya di pemerintahan, kepolisian, bahkan media. Aku tersenyum tipis. Bagaimana kalau kita balas dengan cara yang lebih cerdas? Pak Budi menatapku penasaran. Apa yang kamu rencanakan? Aku memberikan sebuah dokumen kepadanya. Aku sudah mengumpulkan beberapa bukti transaksi ilegal yang dilakukan Haris. Jika ini sampai ke tangan yang tepat, dia tidak akan bisa lari. Pak Budi tersenyum lebar. Kau benar-benar lebih pintar dari yang kukira, Raka. Aku menepuk bahunya. Mari kita pastikan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, operasi yang kami lakukan mulai menunjukkan hasil. Beberapa orang kepercayaan Haris mulai ditangkap atas berbagai tuduhan korupsi dan penggelapan dana. Media mulai memberitakan skandal bisnis ilegal yang melibatkan namanya. Dan akhirnya, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Haris. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Pertemuan terakhir, suatu malam, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Temui aku di tempat lama, ini belum selesai. Aku tahu itu dari Haris. Aku datang ke sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Haris sudah menunggu di sana, kali ini tanpa pengawal. Aku kalah ya, katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya tajam. Bukan aku yang mengalahkanmu, Pak Haris. Keserakahan Anda sendiri yang menghancurkan Anda. Dia tertawa pelan. Kau memang lebih cerdas daripada ayahmu. Aku akui itu. Aku melipat tangan. Sekarang, apa yang Anda inginkan? Dia menatapku dalam. Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal, Raka. Dalam dunia ini, tidak ada yang benar-benar menang. Kau mungkin menang hari ini, tapi akan selalu ada orang lain yang akan mencoba menjatuhkanmu. Aku tersenyum. Saya tidak takut, karena saya tidak akan pernah bermain kotor seperti Anda. Saat itulah suara sirene polisi terdengar. Aku berbalik, dan dalam sekejap, Haris sudah ditangkap. Dia hanya tersenyum padaku sebelum akhirnya dibawa pergi. Aku menarik napas lega. Akhirnya, pertarungan ini selesai. Kehidupan baru yang damai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, semuanya kembali normal. Bisnisku bangkit kembali. Dinda dan ibu mertuaku bisa hidup dengan tenang. Dan Rian kini sudah benar-benar menjadi pria dewasa yang mandiri. Suatu malam, saat makan malam bersama, ibu mertuaku tersenyum padaku. Kali ini, ibu benar-benar bangga punya menantu seperti kamu, Raka.
Aku tersenyum dan menggenggam tangan Dinda. Aku tahu hidupku akan selalu penuh tantangan, tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu melindungi keluargaku, apapun yang terjadi. Hidup baru yang tenang. Setelah semua kekacauan yang terjadi, hidupku akhirnya kembali normal. Bisnis kembali stabil, keluargaku aman, dan hubungan dengan ibu mertuaku semakin erat. Aku melihat perubahan besar dalam diri Rian, adik iparku. Dia kini benar-benar mandiri dan bahkan mulai membangun bisnis kecilnya sendiri. Aku nggak mau terus bergantung sama abang, katanya suatu hari saat kami makan siang bersama. Aku tersenyum dan menepuk pundaknya. Itu bagus, Rian. Aku bangga sama kamu. Ibu mertuaku juga mulai memperlakukanku dengan lebih baik. Dia bahkan sering mengundangku dan Dinda untuk makan malam bersama. Raka, ibu sadar dulu terlalu keras sama kamu, katanya suatu malam saat kami makan bersama. Aku hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa hidup rukun. Dinda menggenggam tanganku erat di bawah meja. Aku tahu dia bahagia melihat hubungan antara aku dan ibunya semakin baik. Aku pikir semuanya akan terus berjalan lancar. Tapi ternyata, hidup selalu punya kejutan. Suatu pagi, aku mendapat laporan dari sekretarisku. Salah satu perusahaan mitraku tiba-tiba mengajukan pembatalan kontrak secara sepihak. Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama ini, Pak Raka. Ada beberapa alasan internal, kata mereka dalam email resmi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Perusahaan itu adalah mitra lama yang sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun. Aku segera menghubungi Pak Budi, penasihat keamananku. Ada yang tidak beres, Pak Budi. Saya rasa seseorang sedang mencoba menjatuhkan bisnis saya lagi, kataku. Pak Budi menghela napas. Saya akan menyelidikinya, Raka. Kita lihat siapa yang bermain di belakang ini. Sosok misterius di balik semua 2 minggu kemudian, Pak Budi kembali dengan laporan. Sepertinya ada seseorang yang mencoba menguasai pasar yang selama ini kamu pegang. Aku mengadrian. Adrian? Siapa dia? Pak Budi menyerahkan sebuah berkas. Dia adalah seorang pengusaha muda yang ambisius. Dia baru kembali dari luar negeri dan ingin menguasai bisnis di dalam negeri. Dan yang lebih menarik, dia memiliki hubungan dengan Haris. Aku terkejut. Jadi, ini masih ada hubungannya dengan Haris? Pak Budi mengangguk. Sepertinya sebelum ditangkap, Haris sempat memberikan beberapa informasi dan koneksi bisnisnya kepada Adrian. Aku mengepalkan tangan. Aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi ternyata ada bayangan dari masa lalu yang mencoba mengacaukan hidupku. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Pertemuan dengan sang rival. Aku memutuskan untuk bertemu langsung dengan Adrian. Kami bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Adrian adalah pria muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih muda dariku, tetapi auranya penuh percaya diri dan ambisi. Jadi, kamu yang namanya Raka? Katanya sambil tersenyum santai. Aku menatapnya tajam. Aku dengar kamu ingin mengambil alih pasar yang selama ini aku pegang. Dia tertawa kecil. Bukan mengambil alih, aku hanya ingin bersaing secara sehat. Aku tersenyum sinis. Bersaing sehat? Dengan cara menjatuhkan mitra bisnisku? Adrian menatapku dengan tenang. Dalam dunia bisnis yang kuat yang akan bertahan, dan aku yakin aku lebih kuat darimu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Dengar Adrian, aku sudah melewati banyak hal dalam bisnis ini. Kalau kau pikir bisa menjatuhkanku dengan mudah, kau salah besar. Dia tersenyum miring. Kita lihat saja nanti. Aku tahu ini bukan pertemuan terakhirku dengannya. Menghadapi persaingan dengan strategi cerdas. Aku tidak ingin terlibat perang bisnis yang kotor. Aku lebih memilih strategi yang cerdas. Aku mulai membangun kerjasama dengan beberapa mitra bisnis baru dan memperluas jaringan usahaku ke sektor yang belum disentuh Adrian. Aku juga mulai berinvestasi di bidang teknologi dan startup, sesuatu yang belum banyak dikuasai oleh lawanku. Beberapa bulan kemudian, hasilnya mulai terlihat. Bisnisku semakin berkembang, sementara Adrian mulai mengalami kesulitan karena strategi yang dia gunakan terlalu agresif dan merugikan banyak pihak. Akhirnya, Adrian sendiri yang datang menemuiku. Kamu menang kali ini, Raka, katanya dengan senyum pahit. Aku hanya tersenyum. Aku tidak menang. Aku hanya bertahan. Dia menatapku dalam-dalam. Mungkin aku harus belajar darimu. Aku menepuk bahunya. Dalam bisnis, yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling cerdas. Adrian tertawa kecil. Baiklah, mungkin kita bisa bekerja sama suatu hari nanti. Aku mengangguk. Aku selalu terbuka untuk kerjasama yang sehat. Akhirnya, persaingan berakhir tanpa ada perang besar.
Aku belajar bahwa menghadapi musuh tidak selalu harus dengan cara menghancurkan mereka, tetapi bisa juga dengan cara membuat mereka menyadari kesalahannya. Kehidupan damai yang sesungguhnya. Setelah semua masalah terselesaikan, aku akhirnya bisa menikmati hidup dengan lebih tenang. Dinda sedang hamil anak pertama kami, dan kebahagiaan semakin terasa di rumah tangga kami. Ibu mertuaku yang dulu membenciku, kini justru menjadi orang yang paling perhatian padaku. Raka, kamu adalah anugerah bagi keluarga ini, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum hangat. Terima kasih, Bu. Kini aku sadar bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi selama aku sampai prinsip peringatan, tidak ada yang tidak bisa aku hadapi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Setelah semua badai berlalu, hidupku terasa lebih damai. Dinda sedang hamil anak pertama kami, dan ibu mertuaku kini memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Bisnisku berkembang pesat, bahkan aku mulai melebarkan sayap ke bidang teknologi dan investasi properti. Aku pikir segalanya akan terus berjalan lancar, tapi aku salah, karena masalah baru datang dari tempat yang paling tidak aku duga. Kejutan dari masa lalu. Suatu sore, ketika aku sedang di kantor, sekretarisku mengetuk pintu dengan ekspresi cemas. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Pak Raka, katanya ragu. Siapa? Tanyaku. Dia menelan ludah sebelum menjawab, seorang wanita bernama Liana. Aku membeku. Nama itu terdengar begitu familiar. Liana adalah mantan tunanganku. Wanita yang dulu hampir menikah denganku sebelum dia memilih pria lain demi kekayaan. Aku menghela napas panjang. Suruh dia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berpenampilan anggun masuk ke ruanganku. Dia masih sama seperti dulu, cantik dan elegan. Tapi ada sorot kegelisahan di matanya. Lama tidak bertemu, Raka, katanya dengan senyum kecil. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Apa yang kau inginkan, Liana? Dia menghela napas. Aku butuh bantuanmu. Aku mengernyit. Bantuan apa? Dia menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara gemetar. Aku sedang dalam masalah besar. Rahasia gelap yang terungkap. Aku memutuskan untuk mendengarkan ceritanya. Liana menikah dengan pria kaya bernama Reza, seorang pengusaha properti ternama. Awalnya, hidupnya penuh dengan kemewahan. Tapi semuanya berubah ketika Reza terlibat dalam kasus pencucian uang. Kini Reza menjadi buronan dan seluruh aset mereka dibekukan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Raka. Aku kehilangan segalanya, katanya. Air matanya mulai menetes. Aku menghela napas. Lalu kenapa kau datang kepadaku? Dia menatapku penuh harap. Karena aku tahu kau satu-satunya orang yang bisa membantuku. Aku menatapnya tajam. Dulu kau meninggalkanku demi pria lain yang lebih kaya. Sekarang, setelah dia jatuh, kau datang padaku. Apa kau pikir aku masih sebodoh dulu? Dia menangis semakin keras. Aku menyesal, Raka. Aku benar-benar menyesal. Aku terdiam. Bagaimanapun juga, aku bukan tipe orang yang meninggalkan seseorang dalam kesulitan, tapi aku juga tidak bisa langsung mempercayainya. Aku akan menyelidiki masalah ini, kataku akhirnya. Dia mengangguk dengan penuh harapan. Bahaya yang mengintai. Aku menghubungi Pak Budi untuk mencari tahu lebih dalam tentang kasus Reza. Beberapa hari kemudian, Pak Budi datang dengan wajah serius. Raka, ini lebih rumit dari yang kita kira, katanya. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Reza bukan hanya terlibat dalam pencucian uang, dia juga memiliki hubungan dengan sindikat mafia yang berbahaya. Aku membeku. Mafia? Pak Budi mengangguk. Ya, dan kabarnya mereka sedang mencari Liana karena mereka yakin dia tahu sesuatu tentang keberadaan Reza. Aku mengepalkan tangan. Jadi, Liana bukan hanya melarikan diri dari masalah keuangan, dia juga sedang diburu oleh orang-orang yang bisa membahayakan nyawanya. Dengan taktik kenal. Malam itu, aku pulang lebih awal ke rumah. Aku tidak ingin Dinda tahu terlalu banyak tentang masalah ini, terutama karena dia sedang hamil. Tapi saat aku sampai di depan rumah, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Sebuah mobil hitam terparkir tidak jauh dari rumahku. Aku turun dari mobil dan berjalan mendekatinya. Tapi begitu aku semakin dekat, mobil itu langsung melaju kencang dan menghilang di tikungan. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Saat masuk ke dalam rumah, aku menemukan ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Tadi ada orang asing bertanya tentang kamu, Raka. Katanya dengan suara khawatir. Jantungku berdegup kencang. Apa mereka menyebutkan nama, tanyaku. Ibu mertuaku mengangguk. Mereka bertanya tentang Liana. Aku mengepalkan tangan. Ini artinya orang-orang yang mencari Liana sudah tahu aku terlibat.
Dan itu berarti bahaya bisa datang kapan saja dan pengorbanan. Aku langsung menghubungi Liana dan menyuruhnya untuk tinggal di tempat yang lebih aman. Aku juga meningkatkan keamanan di rumahku agar Dinda dan ibu mertuaku tetap aman. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berikan Liana kepada kami atau keluargamu yang akan menjadi korban. Darahku mendidih. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku menghubungi Pak Budi dan menyusun rencana. Jika mereka pikir aku akan menyerahkan seseorang begitu saja, mereka salah besar. Aku akan melawan, dan aku akan memastikan keluargaku tetap aman. To be continued. Aku menambahkan konflik baru dengan kehadiran Liana dan ancaman dari mafia.